Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bung. Aduh, Syukurdi, apa sehat. kabar? Sehat. Gimana kabarnya? Nggak ketemu ya. Oh iyalah. Selamat datang di studio Sendiri kita gimana? ya. Baik. Waduh, suasana sangat menarik sekali di Iya, studio iya. nih. Posisi sekarang berbeda dengan yang pernah saya hadir dulu ya. Iya, betul sekali. Gimana Bung Asri, gimana kabarnya? Baik. Di dalam pandemi COVID-19 ini kita harus pakai masker Iya, ya. benar. Mengikuti peraturan Jadi protokol kalau saya kesehatan pakai ya. saya tutup di sini. Iya. 1 meter ya. Iya. Oke. Ya, jadi ini Bung Syukur. Ya. Gimana? Nah, ini kedatangan Bung Syukur kemari dengan adanya dugaan ya Pak ya. Ya, benar. Tindak pidana korupsi penghilangan aset negara, tolong diperjelas detail-detailnya Pak ya. Iya. Jadi gini nih Bung Asri, Ya. ini kita perlu diperjelas nih supaya publik tahu, supaya media lebih tahu. Ya. Kita perlu expose, jangan ada penutup-penutupi lah tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi. Supaya apa? Masyarakat itu perlu tahu karena uang negara ini cukup banyak. Ya. Kita cukup miskin kalau kita lihat ini kalau banyak korupsi terus. Iya. Nah, ini kan yang kaya yang korupsi. Kalau aturan itu sudah benar aturan itu. Cuman oknum nih. Oknum ya. Kita melihat oknumnya ini sudah mulai tidak sehat. Benar Pak. Jadi karena mungkin dari segi ekonomi nggak ingin berkaya. Jadi ini perlu inilah Pak Asri. Jadi kalau menyangkut apa yang kita halkan ini sebenarnya Pak Asri, itu dugaan penghilangan aset negara itu posisinya terletak di wilayah Aceh Tengah. Aceh Tengah semua Pak ya. Iya, provinsi Aceh loh itu. Oh iya. Jadi provinsi Aceh ini salah satu provinsi di ujung daripada Indonesia di daerah Sumatera. Iya. Jadi kita kan Aceh. Iya. Nah, mungkin karena jauh dari pantauan, kita nggak tahu sih. Jadi kita nggak tahu juga, mungkin ada yang melakukan pemeriksaan, tapi kita tahu mungkin luput dari pantauan. Iya. Jadi kita perlu publikasikan ke media halayak rame, artinya banyak sih kasus-kasus tindak pidana korupsi yang mungkin terselubung atau gimana. Jadi aturan sudah benar seperti apa yang saya bilang tadi. Ya. Tapi di sini saya baru menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi. Kenapa saya bilang ada di sana? Tepatnya di Desa Kemili, Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen ini. Oh Bebesen. Jadi di sana pemerintah menyatakan lahan eks irigasi itu berdasarkan peraturan PUPR ya nomor 390. Jadi itu tahun 2007. Itu luas lahan eks irigasinya itu cukup luas Pak Basri. 150 hektar. Wah, Luas kan? Iya. Kalau 150 hektar itu berarti sekitar 1,5 kilo kali 1,5 kilo. Iya. Jadi cukup luas. Jadi habis ini lahan punya masyarakat juga habis kalau kita lihat. Tapi memang benar berarti. Itu kan laporan PUPR ini kan berdasarkan laporan pemerintah daerah di tingkat kabupaten menyerahkan kepada tingkat pusat. Makanya jelas itu data. Jadi kita melihat, memantau juga menganalisa. Di tahun 2015 itu peraturan PUPR juga masih tetap wilayah X, daerah irigasi X. Irigasi tadi itu posisinya tanah daerah irigasi Paya Ilang. Iya. Itu luasnya masih tetap loh, luas masih 150 hektar baru di 2015. Iya. Jadi Bung Asri tahu nggak? Jadi posisi Iya. itu kanun bupati di tahun 2016, kan baru 2016, kita baru 2021. Nah, Jadi Bung Asri kan 2016 kanun bupati Aceh Tengah. Kalau nggak salah saya nomor 12 dan nomor 14 itu kan ya. Itu tetap juga masih 150 hektar. Yang menjadi heran di kita sebagai lembaga sosial kontrol di pemerintahan ya. Kita perlu menyikapi ini untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi ini, menghindari hal yang terjadi korupsi lah. Supaya apa? Supaya kesejahteraan itu dapat ditingkatkan. iya. Jadi ini sangat perlu sekali. Jadi kita melihat di tanggal 4 dan tanggal 8 di bulan bulan 6 kalau nggak salah saya itu di 2020 tahun kemarin baru diasetkan oleh daerah Oh iya. 12 hektar, 43. Jadi hilang dong sisanya itu, baru terdaftar di negara tanah tersebut. Padahal kita tahu tanah tersebut banyak sudah menjadi milik masyarakat, pengusaha. Jadi pertanyaan kita, lalu 150 hektar dikurang, anggap 20 hektar lah. Iya. Karena di sana terdapat lahan masyarakat yang kita hasil investigasi di lapangan sekitar 6 hektar lah itu milik masyarakat. Iya.
Berarti kalau punya pemerintah ini ada 12, kita anggap 20 hektar lah. Iya. Jadi kalau 20 hektar itu posisinya dari 150 berarti sisa 130 hektar loh. Kan begitu nih Bung Asri. Iya. Jadi kalau 130 hektar, kalau di sana luar biasa, fantastis sekali harga tanah jual belinya. Kalau kita merujuk ke NJOP-nya itu gambarannya sekitar 1 juta per meter. Berarti kehilangan aset negara yang ada di tingkat Kabupaten Aceh Tengah ini posisinya senilai 1.300.000.000.000. Nah, kalau saya sudah gitu udah lumayan kemana lagi? Haji lah dulu. Jadi begini Pak. Cuman bukan uang saya itu. Jadi maaf Pak Syukur ya. Iya, benar. Bilang itu harga itu 1 juta per meter itu harga Pemda atau memang harga pasaran di situ? Oh gitu? enggak, kalau harga Pemda itu dinilai sampai mencapai 4 sampai 5 juta loh. Tapi kita kan kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan NJOP-nya ada. Nah, kenapa saya bilang berani mengatakan 1 juta? Di tahun 2008 itu 800.000 per meter. Ini 2000 berapa? 2020 kemarin. Iya, berarti sekitar 6 tahun lah ya. Nah, 10 sekitar 12 tahunan. 12 tahunan Pak. Nah, 12 tahun saya rasa kan udah lumayan ini Pak Sri ya, dengan kemajuan daerah. Iya. Ya, kemajuan daerah. Jadi di lokasi seputaran yang Bapak nyambung katakan tadi 150 hektar itu bangunan itu bangunan sekarang ini yang ada di lokasi bangunan masyarakat atau bangunan pemerintah nih Pak? Ya, jadi di dalam hal ini saya sebenarnya di sini sebagai lembaga Aliansi Indonesia, Ya. Dewan Pimpinan Cabang Komando Ground Sakti di Kabupaten Aceh Tengah. Ya. Saya juga pernah melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui websitenya. Dan kita sudah dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi juga meminta nomor kontak kita untuk dapat berkomunikasi. Ya. Alhamdulillah kita berikan Memastikan gitu Pak. memastikan Ya, kita ya. juga share lokasi kita. Untuk Ya. apa kita tutup-tutupi? Kita harus benar-benar buka ke publik. Ya. Ini juga tidak pidana korupsi. Kalau masyarakat itu menguasai berapa sudah? Jadi ini kita aneh, sangat aneh sekali. Nilainya 1.300.000.000.000 lah. Ya. Kalau itu dibangun untuk pembangunan daerah, waduh luar biasa. Ya, jadi saya menyikapi tujuan daripada Pak Syukur ini kan maksudnya pencegahan lah Pak ya. Iya. Daripada Stop dan cegah. Cegah dan stop ya. Stop dan cegah korupsi itu Iya, juga, benar, Pak, ya. benar. Untuk mensejahterakan rakyat gitu Iya, Pak ya. benar. Ya, lanjut Pak. Saya mengatakan tadi kalau nilai 1 triliun aja, Ya. kalau untuk Kabupaten Aceh Tengah saya rasa tingkat kemiskinan sudah tidak ada. Iya, iya. Kita masih melihat ini ada kemiskinan. Oh, angka kemiskinan masih ada Pak ya? Masih. Jadi kita sangat jelas itu nanti di sesi-sesi selanjutnya nanti kita bahas. Kita hari ini coba kita mengungkap beberapa kasus gitu. Jadi kita masih memiliki data yang lain. Ya. Jadi kita sudah melakukan ini sudah lebih dari 10 tahun kita kumpulkan data. Bahkan kita sudah beberapa tahun yang lalu juga pernah melaporkan. Ya, makanya alhamdulillah nih pada Bapak Presiden Joko Widodo di periode keduanya memang betul-betul diperkuat kembali Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Ya. Kalau dana 1 triliun dikembalikan ke negara, Ya, ya. berapa ekonomi masyarakat yang bisa disejahterakan lagi? Benar, benar. Nah, ini yang perlu kita ketahui Ya. berdasarkan data yang kita dapat di lahan 150 hektar ini ada 12, sekian milik pemerintah, ada sekitar 6 hektar milik masyarakat yang sudah suratnya memang sampai hari ini memang sangat ribut. Bahkan hari ini di Aceh itu kan kita berlaku ada 16 atau 18 poin itu dalam proses penyelesaian bisa dilakukan di pemerintah daerahnya. Tadi salah satunya hasil MOU di Helsinki itu loh. Jadi Mas Bung Asri kan untuk persoalan ini kita perlu ketahui perdamaian juga antar masyarakat dengan pemerintah juga sudah ada, tapi sampai hari ini belum digubris proses pensertifikatan tanah mereka itu. Padahal sudah jelas-jelas mereka taat bernegara, bayar pajak, bayar. Oh iya. Bukti pembayaran juga ada Iya, sama iya. pemerintah, bukti pengukuran tanah. Iya, iya. Lalu dukungan dari DPR. Pemerintah saat itu belum memiliki alas hak. Toh tadi kan terbukti. Iya, 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 iya. Bulan 6 kemarin baru dibuktikan pemerintah punya alas hak. Dari mana dia mengatakan ini? Kan Sedangkan bangunan masyarakat punya tahun dari tahun masyarakat sudah lama lebih tua surat. Pemerintah baru tahun 2020 bulan 6, sedangkan masyarakat di tahun 78 gitulah ya. iya, masyarakat itu lebih lama ya surat kepemilikan suratnya. Udah tua, Pak, ya. Udah tua Iya. tahun 60-an, 63.
78 ada pembagian warisan dari Mahkamah Syariah lagi. Jadi kita di sini anggaplah 130 hektar, 1.300.000.000. Kalau 4 juta, wah lebih gila lagi. Sejahtera rakyat Aceh Tengah. Ya, Tidak oke. ada kemiskinan ini. Jadi menyangkut dari Pak antara masyarakat dengan pemerintah yang udah berdamai itu di mana Pak? Apa di DPR atau di bupatinya atau di mana nih Pak? Benar. Jadi gini Pak Bung Asri kan, Ya. posisinya sebenarnya DPR itu di wilayah di provinsi lain tidak bisa DPR itu menyelesaikan, tapi di Aceh bisa. Iya. Kenapa? Karena kita punya perjanjian khusus di sebelumnya di Aceh. Di Aceh itu punya khusus ya, ada penyelesaian karena kami bisa Ada, ada ya. juga kami pernah ada. Jadi Iya. DPR di situ sebenarnya waktu itu persoalan ini berdasarkan arahan dari bupati itu saya sendiri yang menghadap ke bupati yang sekarang. Itu Bung sendiri ya. Iya, Jadi iya, itu iya. bersama abangnya bupati itu sendiri sih, Pak Iwan Gayo gitu. Iya, iya. Menghadap apa jawaban bupati? Supaya jangan ada petun lagi, supaya jangan ada ribut lagi, limpahkan ke DPR karena ini adalah urusan DPR. Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Masyarakat. Kabupaten Aceh Ya. Tengah. Wah, kita berpikir wah, hebat bupati hari ini akan melimpahkan kepada Bijak lah ya. bijak untuk menyelesaikan persoalan yang sudah puluhan tahun belum Ya. selesai. Jadi luar biasa. Setelah diputuskan, maka keputusan di DPR itu kan dipanggillah semua unsur yang terkait atas tanah. Iya, iya. Nah, terkait atas tanah ini semua instansi termasuk itu asisten 1, entah 2 waktu itu hadir juga Ya. Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Iya. itu dihadirkan camat keterkaitan di wilayahnya masing-masing. Iya. Menghormati hak para pembeli itu saran dari Bupati Aceh Tengah. Iya. Di 2018 loh itu kejadiannya, sedangkan pemerintah baru 2020. Itu kan saran tadi loh, Ya. Bung Asri kan. Jadi Oke. akhirnya Bupati tidak mengakui lagi kasus itu. Jadi aneh, sudah dimuntahkan dimakan lagi. Oh gitulah bayangannya. Ya, gambarannya ini ya. gambaran seperti Ya. itu. Jadi kita perlu diperjelas nih. Ya. Jadi gambaran yang ini kan makanya kita bilang dari 150 kita buang aja 20 kita anggap. Ya. Nanti ada 1.300.000.000. Kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh Tengah tidak terunta-unta, kemiskinan teratasi, ekonomi UKM, IKM semua bisa tercapai lagi dengan suasana Covid seperti ini. Karena dampak dari ini banyak, Ya. banyak sekali. Ini luar biasa. Jadi harapan kita pada Bapak Komisi di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti data ini, dan saya punya data Ya. cukup akurat. Ya. Saya bisa jamin cukup akurat, tinggal di Komisi Pemberantasan Korupsinya ya Bung kan Ya. untuk menelaah apakah ini cukup atau memang kurang. Kita akan cari, kita siap untuk masalah ini memperjuangkan karena memang tugas kita di lembaga. Kita memang memiliki tugas dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, ya. Kita tidak mau timpang tindih seperti ini. Kita memang punya visi yang cukup bagus sekali dengan pimpinan kita apa yang disampaikan sebelumnya di pusat. Jadi Ya. kita memiliki kantor nih Bung Asri di pusat juga. Oh gitu. Di mana? Nah, itu di Jawa Timur. Jadi Oh jadi. kita kan di Lembaga Aliansi Indonesia nih. Ya. Pimpinan kita Pak Haji Juni Lubis. Ya. Jadi presidennya aliansi. Ya. Nah, gitu. Kita kan prajuritnya nih Pak Asri. Ya. Jadi harapan kita ini nih supaya kasus-kasus seperti ini bisa kita ungkap melalui lembaga ini. Masyarakat tidak perlu sungkan. Kita welcome, bisa laporlah ke kemari. Ya. Kita siap menampung apapun itu persoalannya, kita akan bedah. Kita tidak melakukan pemungutan anggaran, tidak melakukan pemungutan biaya. Kita legowo. Silahkan aja apapun kita Ya. dengan keadaan. Jadi ini kita mengarah kembali lagi Pak ke masalah tanah desa. Ini udah tuntas apa belum nih Pak menyangkut Belum. masalah persertifikatan lahan masyarakat tadi? Belum, masyarakat sampai hari ini belum nih. Jadi kita sangat kecewa di atas lahan tersebut yang kehilangan selain kehilangan dari tanah uang negara senilai 1 triliun lah saya bilang. Iya, iya. Kalau belum saya kali loh kalau 4 juta bahkan Oh, 4 iya. triliun. Iya, iya, Jadi benar-benar. saya sangat miris sekali dengan hal ini. Di atas tanah itu kenapa tidak bisa tuntas kalau kita lihat? Saya bisa menganalisa ada bangunan imigrasi kelas 3, beda sertifikat dengan tanahnya. Iya, iya. Itu. Yang kedua, ada pembangunan SD negeri Pailang yang menurut saya itu fiktif, tapi yang sekarang ini yang masih ada dalam LP itu, masih dalam lapas. Itu kan SD-nya yang dibahaskan itu timbunannya, seharusnya SD-nya dong, mana SD-nya? Iya, iya benar. Ya, jangan kaitkan ke yang lain Iya, gitu. iya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu di situ ada juga
ada sertifikat dari Kandepak ini, Sekolah Menengah Agama Negeri 1 Kabupaten Aceh Tengah. Itu kalau dalam sertifikatnya tahun 81 loh Bung Asri kan. Iya. Terus setelah kita kaji, kita bedah, itu posisinya Kandepak mengeluarkan sertifikat sementara. Di dalamnya ada catatan. Sudah 40 tahun dengan tahun ini 2021. Sudah 40 tahun kok masih sementara. Di situ batas utaranya Jalan Lemah Purbana. Batas selatannya dengan rawa-rawa. Kok sekarang sekolahnya masuk ke dalam rawa-rawa, mengambil hak masyarakat. Wah. Makanya masyarakat protes terus. Protes terus nggak habis-habis. Tapi hukum mungkinlah untuk sementara tidak ada memihak kepada masyarakat. Masyarakat ini sangat kecewa. Bahkan ada sekitar 200-an masyarakat lah. Mereka memperjuangkan hak hanya untuk memperjuangkan tapak rumah. Mereka orang susah. Kita sangat miris melihat hukum yang ada ini. Jadi kita berharap kepada pemerintahan pusat untuk dapat memperhatikan Kabupaten Aceh Tengah lebih lanjut atas kasus-kasus yang posisinya kita melihat seperti tertutup rapat. Jadi kita berharap ini dapat diungkap. Saya yakin sekali, dengan yakinnya 100% banyak di sini kasus-kasus, banyak seperti apa yang saya sebutkan tadi. Kenapa proses ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat? Karena banyaknya tindak pidana korupsi yang terselubung di dalamnya. Ya, jadi ini kembali lagi Pak, seperti Pak Syukur bilang tadi kan pernah membayar pajak ya. Benar. Bernegara loh itu salah satunya. BPN Aceh Tengah ya. Pajak ke negara. Oh, pajak ke negara. Pajak negara, bukti pembayaran pengukuran dan biaya administrasi pengukuran Itu yang oleh BPN. BPN. Lalu di situ ceritanya Ya. Bung Asri kan Ya, ketahui. Itu Bupati Aceh Tengah kan itu melakukan sanggahan kepada BPN. Nah, makanya saya bingung ini aturannya. Ini bupati yang mana nih? Nah, kalau yang lama sama yang sekarang ini. Oh gitu. Kalau yang lama Nasaruddin, kalau yang sekarang ini namanya Sabela Abu Bakar ya. Ya, Kok tahu Bung? Pernah lihat baliho dia. Iya. gitu. Jadi kita dalam hal ini Bung Asri, Iya. Bung Asri kan kita tidak sungkan, kita terbuka, begitulah apa adanya. Mohon pemerintah pusat dapat memperhatikan kita tidak pidana korupsi seperti ini. Dugaan. Kalau saya masih mengatakan dugaan karena saya tidak bisa berani memutuskan itu benarnya. Yang bisa berhak itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan. Jadi kita berharap Komisi Pemberantasan Korupsi hadir. Saya sudah lapor itu Komisi kepada Pemberantasan Korupsi kan lembaga juga. Ya benar. Jadi kita sudah lapor itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya punya linknya. Mereka minta nomor seperti apa yang saya sampaikan tadi, Bung Asri. Supaya apa? Supaya pemerintahan Aceh Tengah itu tahu kalau masih ada hukum yang tertinggi. Saya bangga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, apa yang telah dibentuk oleh Presiden Haji Joko Widodo. Ya. Apalagi Pak Presiden pernah tinggal nih di wilayah Gayo, Aceh Oh, Tengah. dataran tinggi Gayo. Iya. Pernah ya? Jadi kita berharap Pak Presiden bisa memperhatikan kami. Jadi kami bisa memperhatikan kepada Bapak Presiden, mohon untuk dapat memperhatikan wilayah Aceh Tengah, bagian ujung dari wilayah Indonesia ini. Jadi itu harapan kita nih Pak Sri. Jadi tidak panjang. Karena masih banyak persoalan lain yang masih kita simpan, masih banyak nih. Jadi puluhan kasus ini. Jadi mohon itulah cuman yang kita harapkan kita Pak Sri. Itulah yang bisa saya sampaikan. Oke Bung, sampai ketemu lagi Bung di Oke. sesi-sesi yang lain lagi. Terima kasih banyak Bung Ya. Asri. Jadi saya meminta juga kepada Pak Presiden, tadi saya mendengar dari bahasanya Bung Syukur Ya. bahwa Presiden kita yang sekarang ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pernah tinggal di Gayo Ya, Pak, benar. Oke, ini Pak, ini sebenarnya Ya. tugas Pak Jokowi juga nih dari Benar masyarakat, dong. ya kan? Benar. Kan rakyat Gayo itu kan rakyat Republik Indonesia juga ya Pak ya? Pak Jokowi pernah diangkat menjadi warga Gayo. Oh, pernah ya? didapatkan. Oh, Karena iya. punya ayah angkat di Gayo. Di Bener Meriah ya kabarnya. Iya, 2004 kan pemekaran di Bener Meriah. Jadi Pak Haji Joko Widodo sudah dinobatkan menjadi warga Gayo. Iya. Berarti Pak Jokowi bisa dong bahasa Gayo. Bisa. Ngerti ya? Ya, saya yakin Iya, iya. bisa. Pernah tinggal masalah itu betah. Oke, terima kasih Bung Syukur. Sekian dan terima kasih atas waktu dan Ya. topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.